Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru bisa join. Langsung saja kita mulai dari kebutuhan gizi pada anak. Saya menggunakan slide Word karena belum sempat saya pindah ke PPT. Karena ini tahun pertama ya, pertama kali saya mengajar materi gizi kesehatan masyarakat. Karena sebelumnya bukan saya dosennya. Baik untuk kebutuhan gizi anak dan remaja untuk materi pertama kita ke-12. Kebutuhan gizi anak ini ada kategori preschool period, yakni periode sebelum sekolah, yakni usia 2 sampai 5 tahun. Lalu kemudian usia school age period, usia sekolah ya, periode usia sekolah, yakni 6 sampai 11 tahun. Yang mana pertumbuhan anak itu ada rumusnya ya, yakni tinggi badan, berat badan. Kalau untuk rumus perhitungan tinggi badan dengan mid parental height calculation, yakni kalau anak laki-laki, itu rumusnya tinggi badan ayah ditambah hasil dari penambahan tinggi badan ibu ditambah 13 ya. Lalu hasilnya akan dibagi 2 ya. Ditambah atau dikurangi 8,5 cm. Jadi kalau bapaknya tinggi secara herediter atau genetik, anaknya tinggi iya. Berapa? Kalau bapaknya pendek atau ibunya pendek, bagaimana? Gitu kan pertanyaannya. Apakah bisa lebih tinggi atau lebih pendek? Bisa. Jadi kalau bapak ibunya misal pendek, kalau kita up dari segi gizinya, bisa lebih dari 8,5 cm, bisa kurang. Makanya di sini plus minus seperti itu. Begitu juga dengan anak perempuan. Rumusnya tinggi badan ayah kurangi 13 ditambah tinggi badan ibu. Hasilnya akan dibagi 2. Nah, nanti plus minus 8,5 cm. Jadi tinggi badan anak perempuan sama anak laki-laki itu bisa lebih panjang sampai 8,5 cm dari tinggi badan orang tuanya, bisa lebih pendek 8,5 cm dari tinggi badan orang tuanya. Nah, jadi jika masih dalam rentang tersebut berarti tinggi badan anak masih normal. Seperti itu. Lalu untuk berat badan, ini kebutuhan gizi kaitannya dengan antropometri anak ya, dengan status gizi anak. Makanya saya jelaskan dulu pertumbuhan. Lalu berat badan untuk usia lahir ya, usia lahir berat badannya kan eh, kalau standarnya tidak BBLR 2,5 kg. Nah, bagus kalau berat badannya 3,25. Nah, untuk usia 3 sampai 12 bulan ini berat badannya usia dalam bulan ya ditambah 9 dibagi 2. Misal usianya 2 bulan. 2 bulan ditambah 9 berarti 11. 11 dibagi 2 berarti 5,5 kg. Untuk anak usia 3 bulan, 3 sampai 12 bulan, misal seperti itu. Sorry, berarti ini tadi bukan 2 bulan contohnya, tapi misal 3 bulan atau 4 bulan. Seperti itu. Kalau 3 bulan berarti 3 tambah 9, 12 dibagi 2, 6. Berarti untuk anak usia 3 bulan, berat badannya harusnya rentangnya sekitar 6 kg. Seperti itu. Kemudian untuk anak usia 1 sampai 6 tahun itu usia dalam tahun dikali 2 ditambah 8. Untuk anak usia 6 sampai 12 tahun itu usia dalam tahun ya dikali 7 dikurangi 5 dibagi 2. Nah, untuk pertumbuhan linear ya itu misal saat lahir, usia saat lahir panjang badannya itu 50 cm. Nah, nanti eh, setiap tahunnya itu akan nambah 25 cm sampai usia 1 tahun. Jadi 1 tahun
panjangnya nambah 25 cm, misal jadi 75 cm. Kalau eh, 4 tahun itu nambah 10 cm setiap 4 tahun. Jadi 50 tambah, setahun ya 75 dikali 10 cm per tahun, jadi 100 cm. Seperti itu. Kemudian eh, pada usia 8 tahun itu menjadi 120 cm ya, yakni 5 cm pertumbuhannya per tahun. Dan saat ya sampai 12 tahun itu 5 cm per tahunnya, jadi sampai 150 cm. Ini secara pertumbuhan linear ya. Untuk rekomendasi dietnya bagaimana? Untuk rekomendasi dietnya yakni menyediakan berbagai jenis makanan yang bergizi ya, baik dari makanan dasar maupun olahan, yakni susu, produk susu, daging, kacang, sayur buah setiap hari. Lalu diusahakan tidak mengandung kalori yang tinggi, baik yakni banyak gula atau banyak pemanis ya. Hindari dulu yang tinggi gula, tinggi pemanis, lalu yang aman makanannya, lalu aman ini dari kontaminan baik itu biologis maupun dari bahan kimia. Kalau bahan kimia mungkin makanannya mengandung pengawet ya, natrium glutamat atau eh, bikarbonat ya, sodium bikarbonat, lalu pemanis, pengawet, pemanis, perisa, dan bebas dari cemaran mikrobiologi. Mungkin jamur ya, jamur yang membahayakan, yang patogen, bukan jamur yang untuk bisa dimakan. Lalu dari segi piramida makanan sama sih sebenarnya seperti kita ya, yakni yang paling banyak itu adalah sumber karbohidrat ya, atau di sini di level 1 yakni bread, cereal, pasta, rice atau nasi ya. Itu roti itu yang porsinya paling banyak, 6 bisa 5 bisa 50 sampai 65%. Lalu yang berikutnya level kedua yakni vegetables atau sayuran ya, yakni 3 sampai 5 porsi serving ya, plates 2 sampai 4 serving ya atau penyajian. Untuk yang level 3 yakni susu, yogurt, keju ya, yakni 2 sampai 3 penyajian ya, yakni daging, daging sapi, daging ayam, ikan, telur, dan jenis kacang. Jadi di sini level 3 ini lebih cenderung ke protein nabati dan hewan. Lalu kemudian yang level 4 yakni paling sedikit asupan tiap harinya, yakni lemak, gula, dan garam. Ya. Jadi penyajiannya cuma 0 sampai 3 serving. Gitu. Untuk yang ini sama untuk for young children ya, sebenarnya sereal, nasi atau sumber karbohidrat, energi utama ya, sumber energi utama. Lalu di sini sayur dan buah, lalu di sini uh, susu dan jenis semua olahan susu, kemudian daging dan semua jenis olahan daging ya atau sumber protein. Lalu kemudian baru di sini rendah lemak, gula, garam. Jadi untuk anak-anak, kenapa tidak boleh tinggi gula garam? Takutnya khawatir ya, khawatir ke tekanan ginjalnya nanti berlebihan. Gitu. Nanti resiko masih balita sudah kena gagal ginjal. Karena ada kasus balita kena gagal ginjal. Tapi biasanya jarang kan dari segi makanan ya, hampir tidak ada yang banyak terjadi kasus gagal ginjal pada anak, terutama 4 tahun ya, 3 tahun, 2 tahun itu biasanya lebih ke arah obat antibiotik, obat painkiller seperti itu atau pereda nyeri. Nah, lalu kemudian eh, makanannya bervariasi ya, tergantung pertumbuhan dan aktivitas fisik. Lalu seiring bertambah umur, total kebutuhan energi meningkat. Sementara kebutuhan energi per kilogram berat badannya, kebutuhan energi anak yang aktif itu lebih banyak daripada yang tidak aktif karena pengeluaran energi untuk bergerak itu lebih banyak. Pola aktivitas fisik dan olahraga sejak anak ini bisa membentuk activity lifestyle di masa dewasa. Jadi pola asuh ya, pola asuh itu ya, pola asuh itu bagaimana orang tua mengasuh ya, makanan yang diberikan,
kebersihan pakaian dan tempat tinggal ya, aktivitas fisik, olahraga, dan itu akan terbawa anak itu dari menjadi aktivitas dia sepanjang gaya hidupnya dia di masa dewasa. Makanya pada saat anak sudah mulai makan finger food ya, itu sudah diajari mandiri, makan mandiri, tidak disuapin ya, disuapin tapi tetap ada finger foodnya ya, pertemuan yang tadi malam ya, lalu kemudian duduk di meja kursi doa sebelum makan dan seperti itu akan terbawa menjadi lifestyle dia. Anak usia 3 tahun mempunyai rekomendasi gizi yang sama dengan balita sampai 1 sampai 2 tahun. Ini ya, lihat AKG-nya. Ini ada AKG yang terbaru. AKG yang pernah saya tunjukkan di masa kemarin itu ya, belum materi ibu hamil dan menyusui, gizi pada ibu hamil dan menyusui. Dari usia 4 sampai 8 tahun, kebanyakan kebutuhan gizi anak meningkat. Tidak ada perbedaan signifikan antara anak laki-laki dan perempuan. Nilai GRI mulai berbeda antara anak laki-laki dan perempuan di usia 9 tahun. Karena di masa usia 9 tahun ini terjadi proses pematangan seksual. Makanya ada perbedaan kebutuhan untuk sistem pematangan organ reproduksi ya, yang berkaitan dengan hormon. Lalu kemudian gambaran kebutuhan energi untuk anak usia 1 tahun itu kebutuhan energinya 800 kilokalori, untuk 6 tahun yakni masa aktifnya anak ya kebutuhan energinya 1600 kilokalori, untuk anak usia 10 tahun itu 2000 kilokalori. Untuk gambaran kebutuhan energi. Apakah saklek seperti ini? Tidak. Bisa naik, bisa nambah, bisa kurang, tergantung kebutuhan. Kebutuhan ini tergantung metabolisme basalnya dia, tergantung ukuran antropometri ya, tinggi badan berat badannya dia, massa ototnya, seperti itu. Lalu kemudian aktivitas fisik juga. Kemudian kebutuhan lemak dan protein. Lemak total harus diturunkan secara sedikit demi sedikit hingga mendekati level orang dewasa, yakni sekitar 25 sampai 35% dari total energi ya. Kemudian dia dengan lemak 25% itu tidak direkomendasikan untuk anak. Kenapa? Karena mereka sedang dalam masa pertumbuhan, perkembangan, pematangan. Jadi biasanya butuh banyak energi. Nah, sumber lemak bisa dari susu, yogurt, keju ya, makanan yang digoreng. Tapi makanan digoreng ini kembali lagi diperhatikan minyak gorengnya. Kalau lebih dari 4 kali penggorengan kan dikhawatirkan input kimianya bukan minyak lemak lagi, tapi menjadi radikal bebas. Karena kan lemak kalau kena panas mudah teroksidasi sehingga akan menjadi ikatan yang tidak stabil. Jadi bukan struktur ikatan stabil tapi tidak stabil. Jadi kalau masuk ke tubuh malah menjadi radikal bebas. Kemudian kebutuhan protein total meningkat ya pada anak. Kenapa? Karena ukuran tubuh mereka tetap membesar walaupun growth rate-nya melambat dibandingkan dengan bayi. Nah, jadi rata-rata pertumbuhannya itu melambat dibandingkan sebelumnya ketika masih bayi, tapi tetap kebutuhan protein meningkat ya, karena ukuran tubuh mereka tetap membesar. Lalu recommended dietitian allowance atau RDA protein ya atau AKG, angka kecukupan gizinya yakni 0,95 gram per kilogram berat badan per hari ya. Ini rekomendasi untuk anak Kaukasia, suku ya, suku ras Kaukasia seperti India, Bangladesh, ya. Anak Asia beda lagi kebutuhannya bisa lebih tinggi. Jadi apakah saklek seperti 2000 kilokalori anak 10 tahun 0,9 tidak bisa naik bisa turun berdasarkan kebutuhannya, apalagi kalau anak sedang mengalami masa-masa infeksi ya, sakit ya, atau dia lingkungannya banyak terpapar virus misal
kemarin COVID, lalu kemudian kakaknya atau orang tuanya batuk pilek, jadi kebutuhan proteinnya lebih tinggi. Jadi di up agar sel imunoglobulinnya atau sel kekebalan tubuhnya bagus. Karena sel kekebalan tubuh atau imunoglobulin itu dibentuk dari protein. Jadi kebutuhan proteinnya ditingkatkan. Lalu kemudian sumber protein bisa dari daging sapi, daging ayam, ya unggas, ikan, produk olahan, susu rendah lemak, makan dari kedelai dan kacang. Untuk kebutuhan karbohidrat dan serat ya, yakni RDE karbohidrat 130 gram per hari, yang mana kebutuhan energinya ini sekitar 45 sampai 65% dari energi total. Karbohidrat kompleks dari whole grain ya atau apa namanya sereal, kacang, biji ya, buah, sayur itu harus diutamakan. Kemudian karbohidrat sederhana itu bersumber dari buah dan jus buah. Jadi kalau kita ngomong karbohidrat itu kan ada karbohidrat ikatan sederhana dan ikatan kompleks. Kalau ikatan sederhana ada sakarida, disakarida ya. Kalau ikatan kompleks ada oligosakarida, polisakarida. Nah, semakin uh, tinggi ikatan, yakni ikatan polisakarida, maka nanti butuh dipecah lebih lama oleh saluran pencernaan. Apa itu? Misal dari sumber energi nasi, ya, roti, ya, jagung. Nah, itu butuh dipecah dulu. Tapi kalau dari yang ikatan sederhana yakni monosakarida, disakarida itu bisa langsung diserap tubuh cepat yakni dari karbohidrat sederhana yakni buah, jus, ya, gula seperti itu, gula buah. Lalu kemudian untuk uh, allowance intake ya untuk serat ya 14 gram per 1000 kilokalori energi. Karena kan kalau kita konsumsi nasi itu ada seratnya juga. Kalau kita konsumsi jagung itu juga ada seratnya, ubi ada seratnya. Terlalu banyak serat itu akan mengganggu karena akan membuat anak merasa kenyang. Karena serat itu mengenyangkan ya, ada banyak volume ya, volume berat dan mengganggu asupan makanan secara adekuat. Di sini bisa menurunkan absorpsi beberapa zat gizi seperti zat besi, zinc. Kenapa? Karena kalau serat itu seperti misal bayam, bayam itu kan mengandung tanin, oksalat yang mana itu bisa menghambat atau sebagai inhibitor dari zat besi seperti itu. Kalau anak terlalu tinggi serat, udah kenyang, tapi gizinya rendah. Jadi di minimalisir, boleh tapi tidak terlalu. Lalu untuk sumber serat bisa dari buah segar, sayur, kacang, green. Untuk kebutuhan mikronutrien, yakni yang diperhatikan terutama kalsium, zat besi, zinc. Kalau untuk kalsium, allowance intake-nya yakni untuk 4 sampai 8 tahun 8 per hari, untuk 9 sampai 13 tahun 1300 mg per hari. Asupan kalsiumnya inadekuat pada anak dan remaja akan membuat tulang tidak sehat ya dan berpotensi osteoporosis di masa nanti. Jadi kalau pada masa anak dan pada masa remaja asupan kalsiumnya itu kurang ya, kurang dari kebutuhan, kurang dari baik itu AKG maupun AI, maka akan beresiko kedepannya potensi osteoporosis. Nah, untuk sumber kalsium dari mana? Dari susu, yogurt, keju, dan jus buah yang difortifikasi kalsium. Kemudian untuk zat besi, untuk recommended dietary allowance-nya, yakni untuk usia 4 sampai 8 tahun, ya anak kebutuhannya 10 mg per hari. Untuk RDA zat besi anak usia 9 sampai 13 tahun 8 mg per hari. Lalu untuk zinc RDA anak usia 4 sampai 8 tahun 5 mg ya per hari. Untuk anak usia 9 sampai 13 tahun 8 mg per hari. Untuk kebutuhan cairan ya ini bervariasi tergantung
aktivitas fisik, dia kondisi cuaca. Karena kalau panas, dia lebih sering haus. Apalagi kalau dia harus ke anak kan biasanya eh, suka aktivitas kalau di luar. Nah, lebih banyak gerak sinar matahari, lebih kebutuhan cairannya lebih banyak karena pengeluaran keringatnya juga lebih banyak. Kemudian untuk anak 4 sampai 8 tahun kebutuhannya 1,7 liter per hari. Untuk anak usia 9 sampai 13 tahun 2,1 liter ya per hari untuk perempuan. Untuk laki-laki 2,4 liter per hari. Nah, kebanyakan anak ini mengontrol asupan cairan mereka sendiri. Jadi eh, mau minum mau enggak itu kan mereka ya yang menentukan. Kadang kalau nggak mau dipaksa tetap nggak mau. Kan prinsipnya jangan dipaksa. Gitu. Ini untuk kebutuhan lemak ya. Kebutuhan lemak tidak ada di apa namanya dari recommended intake. Tapi untuk kebutuhan proteinnya untuk anak usia 1 sampai 3 tahun 1,10 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau untuk anak usia 4 sampai 8 tahun 0,95 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk anak usia 9 sampai 13 tahun 0,95 gram per kilogram berat badan per hari. Ini tak digendong. Mau tak gendong memang. Kemudian untuk kebutuhan karbohidrat 130 gram per hari ya hampir semua. Vitamin A 300 mikrogram per hari untuk anak usia 1 sampai 3 tahun. Untuk 4 sampai 13 tahun, 4 sampai 8 tahun itu vitamin A-nya nambah jadi 400 mikrogram per hari. Kemudian 9 sampai 13 tahun 600 mikrogram per hari. Untuk vitamin C-nya usia 1 sampai 3 tahun 15 miligram per hari, usia 4 sampai 8 tahun 25 miligram per hari, usia 9 sampai 13 tahun 45 miligram per hari. Kemudian untuk vitamin E-nya 6 miligram per hari untuk 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 8 tahun yakni 7 miligram per hari, untuk usia 9 sampai 13 tahun 11 miligram per hari. Kalsiumnya juga meningkat seiring pertambahan usia ya, dari 500, 800, 1300 miligram per hari. Kebutuhan zat besi anak usia 1 sampai 3 tahun butuhnya 7 miligram per hari. Kalau 4 sampai 8 tahun 10 miligram per hari. Untuk 9 sampai 13 tahun 8 miligram per hari. Untuk kebutuhan zinc-nya yakni meningkat juga seiring pertambahan usia 3 miligram per hari, 5 miligram per hari, 8 miligram per hari. Aku udah sholat di awal. Untuk kebutuhan cairan, yakni 1,3 liter per hari, satu kali sampai 3 tahun. Untuk usia 4 sampai 8 tahun, 1,7 liter per hari. Lalu ketika anak usia 9 sampai 13 tahun ya, kebutuhan anak laki-laki lebih banyak, yakni 2,4 liter per hari, dan perempuan 2,1 liter per hari. Nah, pemilihan makanan untuk anak ini pola makan anak kan ada banyak yang mempengaruhi, ya. Mungkin dari segi orang tuanya, teman, atau mungkin dia mengidolakan, ada punya idola, idolanya makan apa ikut gitu ya. Atau juga dia sudah uh, menyimak media TV, majalah, sekarang YouTube ya, banyak anak-anak yang sudah 2 tahun sudah paham YouTube. Nah, ini juga bisa mempengaruhi pemilihan makanan untuk anak. Pola makan anak bisa dipengaruhi oleh YouTube. Lalu di sini perlu diskusi dengan anak. Perlu anak itu diajak diskusi dalam merencanakan makanan yang sehat. Kenapa? Karena orang tua itu kunci dalam pemilihan makanan yang sehat. Ya, jadi ada program gizi Eat Better, Eat Together. Kemudian pengaruh kegiatan sekolah dan gizi ya. Karena jadwal kegiatan sekolah itu padat, jarak sekolah dari rumah jauh. Nah, kadang anak itu sering melewatkan sarapan pagi. Nah, ini harus
diantisipasi mungkin makannya lebih pagi atau bawa bekal makanan. Jadi ketika nyampe sekolah belum masuk jam 7 ibu anak sarapan dulu di sekolah bawa bekal makanan. Lalu di luar rumah tidak ada pengawasan apa yang dimakan. Jadi di sini resiko konsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan. Mungkin konsumsi junk food, soft drink dan cemilan saat di sekolah ini kan kebiasaan makan yang makanan tidak sehat, unhealthy food habits ya. Ini resiko untuk terjadi overweight, malnutrisi kelebihan ya, atau defisiensi zat gizi. Kemudian penyebab masalah gizi pada anak itu tidak sarapan, snacknya tidak sehat, kan banyak ya snack di kantin sekolah yang ternyata banyak micinnya sampai. Lalu kemudian konsumsi fast food tinggi, makanan cepat saji yang tinggi. Biasanya fast food apakah tidak sehat? Sehat-sehat aja. Yang membuat tidak sehat itu mungkin perisa makanan, pengawet seperti itu, sama apa namanya, biasanya tinggi kalori ya, tinggi lemak tapi rendah zat gizi yang lain. Jadi resiko overweight. Kemudian perubahan aktivitas fisik tidak diimbangi dengan asupan gizi. Nah, lalu ada beberapa sekolah yang school lunch program. Jadi menyediakan makan siang ya, ada program makan siang, ada yang tidak. Nah, untuk mengantisipasinya, kalau tidak berarti harus disediakan kantin yang menyediakan makanan-makanan yang sesuai syarat kesehatan. Kalau yang ada school lunch program, nah, jadi pihak sekolah harus menyediakan lunch-nya itu benar-benar makanan yang memenuhi memenuhi aturan isi giziku dalam konsep gizi seimbang. Kemudian jumlah zat gizi yang dikonsumsi school lunch program ini nggak semua sekolah ya, biasanya sekolah swasta. Kemudian jumlah zat gizi yang dikonsumsi tergantung dari apa yang dimakan. Ya, saat di sekolah anak biasanya membeli makanan, minuman tinggi lemak, tapi rendah dari kebijakan kan baik atau masalah gizi pada anak ya ada malnutrisi. Malnutrisi ini bisa kelebihan bisa kekurangan. Kalau malnutrisi gizi makro ya, yakni karbohidrat, lemak, protein, resiko kurang energi protein, resiko stunting, underweight, wasting seperti itu. Kalau anemia, kalau di mikronutrien, misal zat gizi vitamin A ya, itu anemia, defisiensi zinc, defisiensi vitamin A. Kalau kelebihan di makronutrien risiko overweight dan obesitas. Kalau di mikronutrien misal di, apa namanya, hipokalsemia, kemudian defisiensi vitamin, defisiensi mineral. Kemudian anemia pada anak ini di Amerika, anemia defisiensi gizi itu lebih tinggi ya pada keturunan Meksiko dan dari keluarga yang berpendapatan rendah, karena memang daya belinya rendah. Dampak anemia ini resiko gangguan tingkah laku. Kemudian kognitifnya juga rendah, motoriknya juga menurun, lalu perkembangan sistem imun. Jika tidak ditangani dengan baik, maka resiko outcome ke depannya, dampak ke depannya, yakni sulit konsentrasi, ya, kurang berprestasi atau prestasi akademiknya rendah. Itu penting karena konsentrasi, kognitif ya, IQ, prestasi anak itu kan investasi anak untuk bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, meraih kesempatan beasiswa ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian terapinya yakni memberikan sumber protein hewani, misal daging, ikan, produk unggas, sereal yang kalau sereal yang sudah difortifikasi zat besi atau dengan suplementasi besi. Tapi ketika melakukan suplementasi besi khawatir toksisitas ya, karena kan besi tidak seperti vitamin C yang kalau kebanyakan dibuang. Nah, bisa dibuang tubuh melalui urin ya, feses. Nah, kalau besi tidak, dia akan disimpan dalam hati ya.
Makanya sumber zat besi yang baik itu adalah hati. Jadi kalau kebanyakan resiko toksik. Kemudian tanda anemia biasanya telapak tangannya pucat, lidah halus pucat, kukunya mulai melengkung, adanya stomatitis atau seperti ada apa ya, peradangan pada sekitar mulut atau luka. Nah, penyebabnya apa? Biasanya produksi darah berkurang karena sumber Fe dari makanan kurang. Jadi absorpsi Fe-nya kurang dan mengalami gangguan di sumsum tulang tempat pembuatan atau sintesis heme, sintesis darah. Kemudian kebutuhan Fe meningkat. Kenapa? Karena adanya growth spurt, pertumbuhan yang cepat. Kemudian kerusakan meningkat misal karena adanya talasemia. Mungkin karena memang ada kelainan ya dari darahnya dia. Kemudian bisa jadi karena adanya infeksi penyakit atau pendarahan kronis seperti infeksi cacing pita pada perut dan infeksi cacing yang lain. Nah, tahapannya bagaimana? Cadangan Fe dalam tubuh berkurang, otomatis ferritinnya juga berkurang, kurang dari 12, maka akan terjadi eritropoiesis yang meningkat atau re-eritropoiesis atau peningkatan pembentukan sel darah merah hingga akan terjadi anemia ditandai dengan adanya turun eritrosit turun. Wes warok dewe tak nenerin. Lalu kemudian masalah selain masalah asupan, masalah absorpsi juga masalah gigi ya, dental karies dari dalam mulut memakan karbohidrat yang tersisa di gigi ya. Ini dapat diminimalisir dengan membatasi konsumsi manis ya, jelly beans, karamel, permen, coklat itu dibatasi. Karena ini karies gigi ini sering terjadi karena anak sering mengkonsumsi cemilan yang lengket ya, banyak mengandung gula sehingga akan terbentuk plak. Faktor potensi kariogenik misal frekuensi asupan, bentuknya, konsistensinya, waktu retensi itu juga bisa mempengaruhi dental caries. Kemudian makanan yang dapat merangsang sekresi air lidah ya, itu juga memiliki kemampuan memperpendek retensi makanan bersifat kariogenik yang contoh keju, garam, sayur, buah segar. Kemudian makanan yang makanya kan sayur buah kadang dimakan di awal, dia sebagai appetizer atau agar di depan sebelum main menu atau makanan utama karena bisa merangsang sekresi air lidah yang mana menyiapkan saluran pencernaan kita agar enzim-enzim untuk mencerna itu pepsin, amilase, ptialin itu sudah diproduksi oleh lalu ketika main menu makanan utamanya masuk ke lambung sudah ada LDL-nya siap mencerna seperti itu. Kemudian makanan yang mempercepat karies gigi seperti keripik ya, keripik, permen, kue, ada krimnya, kue kering, minuman manis. Kemudian kalau makanan non kariogenik itu susu keju. Lalu berikutnya masalah body image. Jangan salah, anak-anak pun sudah memperhatikan body image ya. Anak saya 2 tahun aja sudah khawatir gendut ya, khawatir perutnya buncit. Jadi dia sudah mulai diet. Padahal saya tidak pernah menyuruh dia diet. Body image ini berkaitan dengan penampilan, yang mana penampilan dan body image persepsi terhadap ukuran tubuhnya dia ini mempengaruhi pemilihan makanan ya, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Mereka harus menyadari uh, bertubuh kurus bukan berarti sehat ya. Bukan berarti yang kurus populer, yang kurus bagi yang enggak seperti itu. Jadi konsep secara psikologinya juga harus dibentuk. Kemudian body image yang sehat itu termasuk dia bisa menerima tipe bentuk tubuhnya dia. Memang ada yang bentuk huruf A ya, atau apa seperti body apple, buah pear kan macam-macam atau body gitar itu kan memang secara herediter atau genetik. Jadi body image yang sehat itu anak dan remaja bisa menerima tipe bentuk tubuhnya dan menyadari dapat fit secara fisik dan sehat pada berbagai berat badan gitu dan ukuran. Jadi nggak harus
Kurus berarti bagus, kurus berarti populer, tidak. Baik, ini untuk yang anak. Oh, saya belum klik oke, mohon maaf. Ini saya lanjutkan untuk yang remaja. Kebutuhan gizi pada remaja. Materi kita double ya, anak dan remaja tadi malam. Bayi dan balita, lalu kemudian hamil dan lansia sebelumnya. Nah, untuk kebutuhan gizi anak pada, untuk kebutuhan gizi pada remaja ya, yakni remaja ini kan masa transisi, jadi dia dari usia anak ke usia dewasa. Tapi dia belum dewasa, jadi dia meninggalkan usia anak menuju ke dewasa. Nah, 20% dari populasi dunia, yaitu 1,2 miliar, 80% berada di negara berkembang. Ya. Masa paling menantang dalam perkembangan manusia, masa-masa mulai puber ya, hormon reproduksinya dia mulai aktif ya, masa kritis perkembangan fisiknya dia, yakni muncul kalau laki-laki muncul jagon, suaranya mulai membesar. Kalau perempuan muncul kelenjar, apa eh, alat kelamin sekunder ya, alat kelamin sekunder, misal payudara, rambut, gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini masa kritis perkembangan fisik, psikologis, behavioral atau kebiasaan berperilaku ya, kemudian spiritual secara cepat. Ya. Kemudian dia sudah mulai menstruasi, kalau laki-laki di hitan ya. Kemudian didefinisikan sebagai mulainya pubertas ya. Periode dalam hidup di mana karakteristik seksual sekunder atau kelamin sekundernya itu berkembang ya. Berlanjut hingga usia 18 tahun. Nah, tapi kalau menurut WHO eh, ada dua ya, kalau perempuan sampai 19 tahun, kalau pemuda bisa sampai 24 tahun. Nah, perkembangan psikologi, psikososial ya, ini perkembangan masa di mana emosi, kebiasaan itu terlihat tidak dapat diprediksi atau kadang membingungkan. Jadi semacam mereka cenderung galau ya. Contoh mengikuti diet, ada informasi di medsos diet vegetarian, ikut ya. Ada teman atau kenalan narkoba, ikut menggunakan coba-coba, kemudian alkohol, merokok juga ikut-ikutan. Nah, dalam fase perkembangan ini mereka cenderung tidak menanggapi arahan orang tua, mungkin lebih mengabaikan orang tua ya, mengabaikan usaha untuk meningkatkan pola makan dan aktivitas seperti masa-masa pencarian jati diri ya, galau atau tidak stabil. Nah, untuk pola pertumbuhan dan aktivitas ya, eh, ini masa pertumbuhan pada remaja ditentukan oleh perubahan hormon. Tadi yang saya eh, maksudkan ada banyak hormon, terutama hormon reproduksi ya, termasuk peningkatan kadar testosteron di cowok, kemudian estrogen pada cewek. Jadi mereka mengalami growth spurt ya, atau masa akselerasi pertumbuhan pada akhir kanak-kanak dan remaja. Nah, growth spurt pada perempuan ini mulai usia 10 sampai 11 tahun, kalau laki-laki 12 sampai 13 tahun. Periode ini berlangsung selama 2 ini growth spurt-nya. Jadi mengalami tinggi ya lalu menurun laki-laki, ini kalau pada perempuan ya perempuan, kalau pada laki-laki yang lebih lama, kalau laki-laki, kalau perempuan lebih cepat. Kemudian berat badan dan komposisi tubuh berubah banyak selama remaja. Kalau perempuan muscle plus bone,
otot dan tulang ya kalau laki-laki. Kalau perempuan lemak. Nah, penambahan berat badan ini bervariasi pada masa pubertas ini dan menggambarkan asupan energi remaja. Kalau banyak ya jadinya gemuk ya, level aktivitas fisiknya dia. Kalau banyak makan tapi aktivitas fisiknya banyak ya memenuhi kesetimbangan energi ya it's okay ya. Tidak jadi gemuk atau overweight dan juga ada faktor genetik. Nah, untuk rekomendasi dietnya, kebutuhan energi ya, asupan energi yang adekuat itu penting untuk mempertahankan kesehatan, untuk mendukung pertumbuhan, pematangan, sekaligus menunjang aktivitas fisik. Untuk menghitung EER-nya, energy expenditure rate ya, harus diketahui usianya dia, berat badannya dia, tinggi badan, dan level aktivitas fisik. Kemudian untuk kebutuhan karbohidrat dan serat ya, ini RDA, Recommended Dietary Allowance karbohidrat untuk remaja itu 130 gram per hari. Kebutuhan ini untuk mensuplai glukosa yang cukup untuk otak, tapi tidak mencakup untuk aktivitas sehari-hari. Nah, lalu 45 sampai 65% dari total energi ini berasal dari karbohidrat. Harus berasal dari karbohidrat kompleks ya atau ikatan kompleks seperti polisakarida, serat ya, yakni serat dalam sayuran, buah, selulose dalam sereal dan brokoli. Kenapa? Agar uh, glycemic index-nya itu stabil, tidak langsung tinggi, mengalami shock gula darah. Nah, kemudian untuk adequate intake KI-nya ini serat itu 26 gram per hari untuk cewek dan 38 gram per hari untuk cowok. Untuk kebutuhan proteinnya, RDA untuk protein remaja 0,85 gram per kilogram berat badan. Jadi dikalikan, misal berat badannya 45, jadi dikali 0,85. Itu kebutuhan protein harian. Kemudian mendekati RDA dewasa, yakni 0,80 gram per kilogram berat badan. Ini untuk remaja Kaukasia beda dengan Asia. Jadi beda ras luar bule itu lebih kebutuhannya lebih tinggi daripada kita yang Asia. Nah, jumlah ini diperkirakan cukup untuk menunjang kesehatan dan melingkupi kebutuhan tambahan untuk pertumbuhan dan perkembangan masa remaja. Kemudian kebutuhan lemak ya itu 25 sampai 35% dari total energi. Tidak lebih dari 10% lemak jenuh. Khawatirnya terjadi penumpukan kolesterol atau butiran-butiran lemak trigliserid ya dalam pembuluh darah. Nah, kebutuhan mikronutrien pada remaja, mikronutriennya yang harus diperhatikan adalah vitamin A ya. Itu berkaitan dengan pembentukan darah, sintesis heme, berkaitan dengan uh, sistem pembentukan sistem sel kekebalan tubuh ya, sel sistem kekebalan tubuh imunoglobulin. Nah, lalu kalsium berkaitan dengan uh, apa ini kesetimbangan cairan elektrolit tubuh berhubungan dengan konsistensi tulang ya, rambut, kulit, tulang. Kemudian zat besi itu masuk ke sintesis heme, masuk ke uh, metabolisme ya, pengangkut juga sebagai pengangkut seperti transferin, ferritin ya. Lalu kemudian kalsium ya untuk remaja, ada weight intake untuk kalsium remaja itu 1.300 mg per hari. Ini untuk memenuhi setidaknya harus mengonsumsi 4 porsi produk susu atau produk yang difortifikasi kalsium setiap hari. Yang mana RDA zat besi ini 11 mg per hari untuk cowok dan 15 mg per hari untuk cewek.
Untuk RDE vitamin A ini adalah 900 mikrogram per hari cowok ya dan 700 mikrogram per hari cewek, yang mana dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi 5 sampai 9 porsi buah dan sayur setiap hari. Jadi setiap makan harus ada buah dan sayurnya plus snacknya. Nah, banyak remaja yang menggantikan whole grain buah, sayur dengan fast food ya, snack tinggi lemak atau tinggi energi, yang mana membuat mereka beresiko defisiensi kalsium, defisiensi zat besi, dan defisiensi vitamin. Mungkin mereka konsumsi pola makannya nggak ada ilmu gizinya ya. Jadi yang penting mengenyangkan. Jadi mereka pokoknya udah fast food cukup, padahal tidak. Nah, kalsium pada remaja itu perlu untuk optimalisasi pertumbuhan tulang ya, mencapai puncak densitas tulang agar tidak mudah keropos, agar tulangnya benar-benar padat sesuai standarnya. Kemudian masa remaja ini adalah pintu untuk mempengaruhi kesehatan tulang seumur hidupnya dia. Kandungan mineral tulang harus dimaksimalkan selama pubertas untuk mencegah osteoporosis, lalu mempercepat perkembangan otot, skeletal, dan endokrin. Untuk recommended dietary allowance-nya kalsium itu 1.200 sampai 1.500 mg per hari. Untuk konsumsi soft drink ya, ini karena suka soft drink maka biasanya kan konsumsi susunya menurun. Nah, jadi konsumsi soft drink itu biasanya cenderung menurunkan konsumsi susu. Nah, untuk kebutuhan zat besi ya, karena peningkat zat besi ini dibutuhkan karena peningkatan massa otot pada cowok. Lalu kalau perempuan menstruasi ya, berupa mioglobulin di otot dan hemoglobin di darah ya. Jadi kebutuhan zat besinya juga meningkat. Kemudian di negara berkembang, kebutuhan zat besi pada remaja ini lebih besar. Kenapa? Karena penyakit infeksi, infeksi parasit yang mana dapat menyebabkan kehilangan zat besi ya, karena bioavailabilitas dari makanannya itu rendah dan karena bioavailabilitas dari makanan itu rendah. Kemudian anemia fisiologis ini eh, memang secara fisiologis tubuhnya dia mengalami kelainan metabolisme untuk yakni cenderung mengalami anemia. Jadi di sini pertumbuhan cepat biasanya. Pertumbuhan cepat, konsumsinya juga harus banyak karena kalau tidak risiko anemia. Lalu respon imun menurun. Respon imun menurun ini karena tubuh kita melawan infeksi. Jadi ada resisten, kondisi resisten terhadap infeksi. Kemudian short term memory. Nah, untuk zinc ini dibutuhkan untuk pertumbuhan, untuk pematangan seksual selama pubertas ya, membantu pembentukan tulang, menghambat bonus atau kehilangan tulang. Untuk asupan zinc yang terbatas itu bisa mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan karakteristik seksual sekunder atau alat kelamin sekunder tadi ya, suara membesar, muncul syakun, muncul payudara, menstruasi. Kemudian iodin ini penting untuk kecepatan pertumbuhan yang tinggi ya. Kebutuhan iodin meningkat itu selama kehamilan, yang mana kalau uh, defisiensi atau kekurangan iodin saat selama hamil ini berhubungan dengan meningkatnya kelainan kehamilan dan retardasi mental. Dan jika parah, kekurangan iodinnya akan menjadi kretinisme. Untuk vitamin ya, seperti tiamin, riboflavin, niacin ini bertugas sorry, kebutuhan tiamin, riboflavin, dan niacin ini meningkat untuk pelepasan energi dari karbohidrat ya, yakni untuk B6, B12, B9 ini untuk kebutuhan sintesis jaringan, kalau vitamin D untuk skeletal, untuk vitamin A, C, dan E itu untuk pertumbuhan sel baru. Lalu untuk asam folat atau nutrisi untuk syaraf ya,
400 mikrogram per hari untuk mencegah neurotransmitter disease, penyakit syaraf. Kemudian kebutuhan cairan pada remaja ini lebih tinggi dari anak karena aktivitasnya lebih tinggi dan untuk masa pertumbuhan dan perkembangan juga. Nah, sarannya yakni 11 gelas per hari kalau cowok dan 10 gelas per hari untuk cewek. Cowok lebih aktif daripada cewek, sehingga biasanya land body tissue-nya itu lebih banyak, sehingga dia butuh cairan lebih banyak untuk kita menjaga keseimbangan cairan. Nah, untuk masalah gizi pada remaja, yakni masalah densitas tulang, body image ya, atau persepsi terhadap ukuran tubuhnya dia. Kalau negatif, maka dia akan mengalami masalah makan atau kelainan atau kesalahan dalam pola makan, yakni uh, eating disorder behaviors. Kemudian dietnya ketat, merokok ya, alkoholik, using drug atau narkoba, masalah obesitas, kehamilan pada remaja ya, defisiensi besi. Nah, untuk obesitas ya, di sini kalau dia standar deviasinya lebih dari IMT-nya, sorry, IMT, Z-score-nya lebih dari 2 standar deviasi, maka status gizinya gemuk atau obesiti. Kalau lebih dari 1 standar deviasi, maka dia overweight. Kalau antara 1 sampai main 1 sampai 1 maka normal. Kalau kurang dari min 2 standar deviasi kurus. Kemudian kalau kurang dari min 3 standar deviasi sangat kurus, aktif jenis. Nah, untuk faktor risiko yang berhubungan dengan nutrisi, biasanya mereka cepat-cepat mau sekolah, jadi tidak sarapan, konsumsi snack yang tidak sehat, konsumsi fast food, konsumsi alkohol dan soft drink, asupan tinggi energi, kadar nutriennya rendah, ya, energinya tinggi tapi zat gizi yang lainnya rendah. Lalu diet remaja ya, karena body image yang cowok konsumsi suplemen, yang cewek pembatasan diet karena ingin tampil kurus. Nah, untuk eating disorder ya, ini bisa mengarah ke penampilan ya, jadi pertumbuhan fisik dan emosional bisa mempengaruhi penampilan, terdiri dari anoreksia nervosa dan bulimia ya. Untuk masalah ini dibutuhkan treatment perawatan jangka panjang dan konsekuen, perlu deteksi dini untuk mencegah agar tidak parah ya, agar tidak jadi anoreksia nervosa karena bisa menyebabkan amenorrhea, yakni tidak menstruasi 3 kali berturut-turut, takut terhadap lemak, distorsi body image ya, pengalaman terganggu terhadap berat badan, ukuran atau bentuk. Mungkin cowoknya suka ngekonsep body. Lalu kemudian kelelahan, lekas marah, hipotermia. Orangnya cenderung perfeksionis, jadi dia sukses berkompetisi. Misal senam, renang, menyelam, tenis. Lalu uh, mengabaikan masalah. Kemudian untuk bulimia, yakni pengulangan binge eating, makan berlebihan, ya. Diikuti pengeluaran makanan melalui muntah. Jadi makan yang banyak, tapi dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi. Kemudian atau laksatif yang menyusui, diuretik, dan olahraga ekstrim. Kemudian fluktuasi berat badan yang berat badannya sedang, kemudian kebiasaan impulsif yakni penggunaan alkohol, narkoba, mencuri, bunuh diri, aktif secara seksual karena kan masa-masa remaja ya, masa pencarian jati diri atau egonya tinggi. Lalu kemudian korelasi kuat.
yakni ada substansi, ada kekerasan seksual. Baik, terima kasih telah menyimak materi saya. Silakan jika ada yang komentar berhubungan dengan kebutuhan gizi pada anak dan remaja. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Terima kasih. kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin live. Inggih, Bu. Ibu, terima